Mereka mempunyai dua jalan yang sama, yaitu berdoa dan berusaha. Itulah yang kami lakukan di MI Mulia. Mencetak generasi cerdas mungkin semua akan bisa, tetapi mencetak generasi dengan mutu unggul lewat ilmu dan akhlak dimulai sekolah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI bab 7 tentang mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan belajar SKI bersama Ustazah Tiwi. Disimak ya, disiapkan bukunya. Untuk materi pembelajaran hari ini ada 3 yang kita bahas. Yang pertama, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terbesar. Materi yang pertama tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang bertentangan dengan hati nuraninya, yaitu Nabi Muhammad diajak oleh kerabat beliau untuk menyembah berhala di sekitar Ka'bah, tetapi beliau menolak ajakan tersebut dengan cara halus, sopan santun, lemah lembut, dan tanpa menyinggung perasaan mereka. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad yang berikutnya, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dan dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Rohib Bukhairah. Rohib Bukhairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin semesta alam yang akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang berikutnya, pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad ikut bergabung dalam Perang Fijar. Beliau membantu paman-pamannya mengumpulkan anak-anak panah untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pada awalnya pihak musuh yaitu suku Qais Ailan mendapatkan kemenangan. Namun sejak beliau ikut membantu peperangan itu, kemenangan beralih ke pihak suku Quraisy yaitu suku Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya yaitu materi tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa saja ya mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama ada Al-Quran. Mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Mukjizat yang kedua yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Yaitu peristiwa perjalanan malam luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau diperjalankan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad menghadap kepada Allah dan menerima wahyu yaitu perintah sholat 5 waktu dalam sehari yang harus dijalankan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berikutnya yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil. Suatu ketika, anak Halimah yang bernama Dimroh pulang dari bermain sambil menangis. Ia berkata bahwa ada orang yang menangkap Nabi Muhammad SAW. Setelah ditanyai oleh Halimah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada 2 malaikat yang datang untuk membelah dadanya dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Mereka pun kembali menutup dadanya. Namun Muhammad tidak merasa sakit dan luka itu tidak ada bekasnya. Mukjizat yang keempat yaitu peristiwa Gua Sur. Pada waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat paling akhir
dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh kaum kafir dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Orang kafir masuk ke gua itu secara tidak sengaja, dan beberapa langkah saja mereka akan menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir tidak melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka pun selamat kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Materi yang terakhir hari ini yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terbesar. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani adalah 25 orang. Nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad hanya diutus kepada kaumnya dan dalam waktu yang terbatas. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia dan ajarannya berlaku hingga akhir zaman kelak. Oleh karena itu, beliau disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin atau penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh dan umat yang jauh lebih besar dibanding nabi-nabi sebelumnya. Saat ini, lebih dari 1/3 penduduk dunia memeluk Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang terpuji. Beliau merupakan contoh yang sempurna bagi manusia. Semua sikap yang baik dalam beribadah dan bermasyarakat telah dicontohkan oleh beliau. Semua contoh itu bisa kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalian harus mempelajari hal-hal tersebut agar kalian mengetahui dan bisa mencontoh sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW. Untuk hari ini, materinya sudah selesai. Tugas yang harus kalian kerjakan yaitu latihan soal halaman 102 sampai 104, bagian A saja. Nomor 1 sampai 15. Jangan lupa langsung dikerjakan ya tugasnya agar tidak kelupaan nantinya kalau memang sudah dikumpulkan tugasnya. Sekian dari Ustazah. Apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.